Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana Allah senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada kita, yang dengan banyaknya karunia tersebut yang tiada terkira, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu dan sanggup menghitung betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka karunia yang sangat besar ini mampu kita aplikasikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat ketaatan, nikmat menuntut ilmu agama. Semua nikmat-nikmat besar ini, nikmat sehat, mahal. Maka tanyakan nikmat sehat ini kepada orang yang mereka berada hari ini di bangsal-bangsal rumah sakit. Sangat mahal. Jangan tanya kepada orang yang juga sehat seperti kita. Mereka tidak akan paham betapa mahalnya nikmat sehat ini. Maka tanya kepada mereka. Kepada mereka yang tengah sakit di rumah sakit, berjuang dengan sakit-sakit mereka. Nikmat waktu luang. Tanya kepada mereka yang hari ini mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di lapas. Mereka sehat, tetapi mereka terkungkung dalam ukuran ruangan 2x3 misalkan. Tidak bisa ngapa-ngapain untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di atas dunia ini. Maka ini nikmat sehat, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat-nikmat dunia lainnya mampu kita olah, mampu kita racik nikmat tersebut dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk aplikasi dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan kita untuk ibadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Bukankah ini sebuah nikmat di mana Allah mudahkan kita mengolah nikmat-nikmat tadi dalam bentuk ketaatan? Maka bisa kita lihat, ikhwan, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, betapa banyak orang diberikan nikmat sehat tapi enggan untuk sholat. Betapa banyak orang diberikan nikmat waktu luang, bukan dalam keadaan safar, dalam keadaan aman negerinya, tapi enggan untuk memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, enggan untuk menjawab panggilan hayya 'alal falah. Maka alhamdulillah,
di mana Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak ini. Selanjutnya, salawat serta salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga tak bosan-bosannya kami mengajak kepada kita bersama senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun amaliyahnya itu, baik amaliyah itu menggunakan anggota tubuh, baik amaliyah itu hanya menggunakan sifatnya hati, maupun amalan yang sifatnya berupa melalui lisan. Dan salawat adalah bagian dari amalan lisan. Tidak menggunakan fisik seperti tangan maupun kaki. Tidak harus berdiri sebagaimana amalan salat. Tapi jangan pernah kita menyepelekan amalan-amalan apapun bentuknya. Karena kita tidak tahu Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya, membuat kita itu masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa Ala. Maka oleh karena itu, apapun diberikan kesempatan kita untuk beramal, kesempatan itu mungkin hanya berupa ibadah, ya, dalam bentuk ibadah lisan, maka jangan pernah kita meninggalkan ibadah tersebut. Ikhwani, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Siapalah kita yang meninggalkan doa dalam satu hari? Tentu kita, ya, kami meyakin dan percaya, kita yang duduk hari ini di majelis ini tidak pernah meninggalkan satu pun dari doa. Sekurang-kurangnya doa itu kita baca dalam sholat. Itu sekurang-kurangnya. Hari ini kalau ditanya masing-masing kita yang duduk di majelis ini memiliki seabrek doa. Banyak doa kita. Namun, ya, dari doa-doa ini ada yang doa-doa yang senantiasa kita lazimkan terus-menerus. Dan umumnya terkadang, ya, tidak menjadi kepastian, tapi banyak doa yang kita lazimkan terkadang itu sifatnya duniawi. Sifatnya duniawi. Ada yang, ya, hari ini itu diuji dengan harta, dia minta harta. Ada yang hari ini diuji dengan jodoh, dia minta jodoh. Ada yang mungkin akan masuk dalam fase menunggu hari-hari hanya untuk akad, dia akan berdoa supaya diberikan kenyamanan hati, dan diberikan supaya lancar acaranya. Ini adalah bagian-bagian dari doa-doa kita. Namun, ketahuilah ikhwan, a'azanallahu iyyakum jami'an, tentu dari kita juga memiliki doa yang sampai saat ini belum Allah kabulkan. Ya kan? Belum Allah kabulkan. Maka, ikhwan, dalam orang yang berdoa itu memiliki beberapa karakter. Orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla itu memiliki banyak karakter. Ada orang, jadi ketika doanya tidak dikabulkan oleh Allah, orang memiliki 3 karakter. Karakter pertama, orang ini pantang menyerah. Ya, pantang menyerah sampai dapat. Nah, ini istilahnya mental dia bukan mental kerupuk. Tidak dikabulkan, dia terus berdoa. Terus berdoa. Dan inilah sikap seorang muslim. Sikap seorang muslim, dia tidak pernah meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Nah, nanti akan kita jabarkan ke depannya. Dan ini yang diinginkan oleh Allah. Sikap tidak menyerahnya kita. Sikap tidak putus asanya kita untuk menggantungkan seluruh unek-unek kita, keinginan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang tidak memiliki masalah di dunia ini? Mungkin ada enggak orang yang tidak memiliki ujian? Ada enggak orang yang, ya, sekurang-kurangnya kalau dia sehat jasmaninya, sehat keuangannya, mungkin dia diuji dengan, misalkan dia memiliki karyawan yang tak taat, atau mungkin dia diuji dengan orang sekitarnya, maksudnya orang sekitarnya ini adalah keluarganya yang sakit sehingga orang-orang bergantung kepadanya dari sisi materi. Masing-masing orang hari ini tidak sedang baik-baik saja, ikhwan. Mereka tengah diuji dengan ujiannya masing-masing.
Ya, tadi kita di jalan sudah ngomong tadi, ya. Masing-masing kita ini tidak sedang baik-baik saja. Masing-masing tengah diuji dengan ujian yang Allah tahu kita mampu apa tidak dalam mengatasi ujian tersebut. Nah, inilah membedakan orang muslim, seorang yang Allah berikan taufik kepadanya dengan orang yang tidak taat sama sekali kepada Allah. Maka ketika kita pernah mengatakan bahwasanya seseorang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan musibah, jatuhnya kepada seorang saleh itu adalah bentuk ujian. Tapi ketika jatuh kepada orang yang kurang taat, dia muslim tapi kurang taat, ini teguran. Tapi ketika jatuh kepada musibah ini, jatuh kepada orang kafir, orang musyrik, ini bukan teguran juga, bukan ujian. Tapi ini adalah azab. Maka tidak ada yang sedang baik-baik aja hari ini, ikhwan. Masing-masing diuji. Hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian mengatakan beriman? Kami beriman, tapi tidak diuji oleh Allah. Tidak mungkin, ikhwan. Atau ada orang baik-baik saja setelah ia meninggalkan ribawi, menjadi salah satu karyawan di salah satu bank konvensional misalkan, yang bergaji satu bulan itu misalkan 15 juta atau 20 juta sebulan, dia memiliki status tingkat di perusahaan itu, mungkin tingkat manajerial, tahu-tahu H+1 dia pada posisi seorang yang beruntung lebih dari itu, langsung Allah ganti. Ada seperti itu? Tidak. Kalau ada orang yang H+1 setelah taubat ia mendapatkan keuntungan seperti ini, maka orang akan berbondong-bondong meninggalkan maksiat itu. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian menyebut kami beriman tanpa diuji? La yunha wa la yu'mar, tidak diberikan perintah dan larangan, dibiarkan begitu saja. Tidak mungkin, ikhwan. Akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang mukmin itu diuji bukan hanya dalam perkara materi, juga bisa jadi dalam perkara sakit, dalam perasaan hati, ya, gundah gulana. Ini semua ujian dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ada yang diuji dengan belum diberikan momongan, ada yang belum diuji dengan kematian orang yang ia cintai, dan beraneka ragam. Yang Allah ingin lihat adalah jujurnya lisan kita itu dengan hati. Sinkronnya antara lisan kita mengatakan saya sabar, dan itu dibenarkan oleh hati kita. Sangat mudah memang Allah tahu. Allah sangat mudah tahu kita jujur dengan keimanan kita atau tidak. Tapi Allah ingin membuktikan keimanan kita itu sinkron dengan lisan kita. Itu yang diinginkan Allah. Kenapa Allah berikan ujian? Karena itu adalah rasa kasih sayang Allah, rasa cinta Allah kepada kita. Kenapa Allah berikan ujian? Hikmahnya, karena surga itu mahal. Surga itu mahal. Ala annan na'im la yudraku bin na'im. Tidak mungkin kenikmatan surga, na'im didapatkan dengan na'im, dengan kesenangan, dengan leha-leha. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita mendapatkan surga itu tanpa ada onak duri yang kita tempuh. Tidak mungkin. Tidak mungkin, ikhwan. Taib. Maka sikap orang yang pertama, ketika doa-doanya belum diijabah oleh Allah, belum dikabulkan oleh Allah, dia senantiasa tidak akan mundur dari doanya. Hari ini belum dikabulkan, dia pasang terus doanya. Esok belum juga dikabulkan, dia pasang doanya. 10 tahun belum juga dikabulkan, dia tetap istiqomah dalam doanya. Inilah ikhwan yang bermental besi, bukan bermental kerupuk atau tempe. Jangan pernah tinggalkan ini. Ya. Kemudian ikhwan, ada yang kedua tipe adalah tipe penyerah. Menyerah dia. Ya. Menyerah, enggak dikabulkan dia. Ditanya samanya, sudah berapa lama antum berdoa kepada Allah sehingga antum menyerah meninggalkan Allah? 2 hari, Ustaz. 2 hari udah menyerah dia. Ya, 2 hari udah nggak mau berdoa lagi. Udahlah, malas ana Ustaz berdoa Ustaz. Malas ana Ustaz. Ya. Kenapa? Kenapa Anda meninggalkan doa kepada Allah? Kenapa Anda tidak sholat lagi?
Allah ndak mau balas doa anak Ustaz. Anak butuh untuk bayar uang SPP anak Ustaz. Hari ini aku sampai. Kayaknya hari Selasa Ustaz udah sampai Ustaz. Anak berdoa dari hari Ahad Ustaz. Setelah hari Rabu nggak juga datang rezeki itu, tinggalkan lagi berdoa itu Ustaz. Ini orang penyerah. Ya. Selanjutnya tipe yang ketiga adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah, suuzon kepada Allah. Sekian lama ia berdoa, hari demi hari berdoa, berganti bulan, berganti tahun, tak juga kunjung dikabulkan hajat dan pintanya. Dia berburuk sangka kepada Allah. Dia berburuk sangka kepada Allah. Dia mengatakan bahwasanya Allah tidak memberikan kepadanya kebaikan. Nah inilah ya, sungguh manusia itu berada dalam posisi yang sukanya berkeluh kesah. Ya, berkeluh kesah. Coba lihat. Turun hujan sebulan, manusia keluh kesah dia. Kapan nak kemarau ini? Dikasih kemarau berkepanjangan, ngomel juga. Kapan nak hujan lagi? Itulah manusia. Nggak lepas dari ya keluh kesah. Maka ini 3 bentuk manusia, kondisi dia ketika doanya belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka inilah ya tema kita pada hari ini adalah untung terus. Ya, kaitannya adalah orang yang senantiasa menggantungkan tawakalnya kepada Allah, orang yang senantiasa tidak pernah meninggalkan doanya kepada Allah, senantiasa ia akan untung terus. Tidak akan pernah rugi selamanya. Ya, tidak akan pernah rugi selamanya. Maka ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Orang yang berdoa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a." Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melainkan bermunajat kepadanya. Bermunajat kepadanya. Ya. Kemudian ya, ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Berbaik sangkalah kepada Allah ketika doa kita belum dikabulkan. Berbaik sangkalah. Ada ya, kenapa Allah menginginkan seperti itu? Karena Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Dengan belum dikabul-kabulkannya segala bentuk hajat dan keinginan kita. Di samping syarat dan rukun doa telah kita tunaikan. Misalkan syarat rukun doa itu adalah puji-pujian kepada Allah, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian baru meminta hajat kita, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Mandailing, bahasa Jawa, ya walaupun yang lebih afdal adalah bahasa Arab atau mengikuti doa-doa yang ada dalilnya yang pernah diucapkan, dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu lebih utama. Tapi kalau berdoa dengan bahasa kita, silakan. Mau bahasanya silakan, mau bahasa Jawa silakan. Ya. Sifatnya umum. Maka ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jangan pernah meninggalkan doa. Ya, lebih-lebih yang hari ini kita diuji dengan ujian kita. Justru semakin kita diberikan berada dalam kondisi terjepit, maka dekatkan terus diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragukah kita dengan ayat Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja"? Atau mungkin hari ini kita faham dengan dalil itu. Dalil at-talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari jalan yang tidak diduga-duga. Mungkin hari ini kita tahu ayatnya, saat ini aplikasinya. Kita hafal ayatnya, tapi ini aplikasi dari ayat itu. Mungkin kita sudah hafal ayatnya, sudah tahu teorinya, inilah ujian dari aplikasi ayatnya. Betapa banyak orang yang sukses dalam bentuk teori, tapi gagal dalam prakteknya. Maka ini ikhwan, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan yakinlah, apapun musibah, apapun ujian yang antum terima hari ini, semua itu tidak akan pernah lepas dari kesanggupan antum. Yang lebih tahu dengan diri kita ini, diri ana, diri kami dan antum hanya Allah.
Bahkan diri kita tidak mengetahui spesifik tentang diri kita. Diri kita ini tidak kita tahu. Antum tahu berapa banyak bakteri dalam tubuh antum? Antum pikir antum ini milik antum, diri antum ini. Antum tahu berapa bakteri yang ada di tubuh antum? Tidak. Antum tidak tahu jumlah bakteri yang begitu banyaknya yang Allah ciptakan. Tapi Allah Maha tahu. Antum memiliki rambut. Jangan rambut. Antum memiliki alis. Hitung berapa alis yang berada di sini. Bisa antum hitung? Tidak. Allah tahu jumlah alis mata antum. Bahkan diri kita sendiri pun tidak lebih kita ketahui. Yang lebih tahu tentang diri kita hanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Begitu dengan ujian. Ibarat diri kita ini ikhwan sebuah wadah. Sebuah wadah seperti ini. Tatkala kita tuangkan air ke dalam wadah ini ikhwan, ya, kita tidak akan pernah mengisi sesuatu dalam wadah ini melebihi daripada tampungan wadah ini. Jadi husnuzonlah kepada Allah. Ketika antum diuji, yakin bahwasanya Allah masih memberikan aku kesanggupan, bahwasanya saya mampu melewati. Saya tahu bahwasanya wadah saya besar. Wadah saya besar. Dan Allah mengetahui kadar wadah kita masing-masing. Ikhwani, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Maka seorang abid, seorang saleh, ahli ibadah, orang yang saleh, dia tidak akan pernah rugi selama-lamanya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya Ustadz? Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang hadis ini disahihkan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, ya, ya'u bidawatin, dia menyeru kepada Allah dengan seruan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melangitkan doanya, ya, bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim. Ketika dalam berdoa itu tidak ada ismun. Apa ismun? Tidak ada satupun doa yang dibarengi dengan doa keburukan atau doa maksiat. Dan juga tidak doa memutus tali silaturahim. Doa maksiat misalkan seperti ini. Ustaz, afwan. Ana berdoa, ya Allah, ya, mudah-mudahan menang Liverpool Ustaz. Menang, ya Allah, saya berdoa menang Liverpool. Ana masang judi. Ya, ini doa yang dibarengi dengan maksiat kepada Allah. Atau dia berdoa, saya pasang nomor togel. Kaitannya seperti ini. Maka ini tidak akan dikabulkan oleh Allah karena dalam doa itu ada ismun. Ya. Ada dosa. Wala qati'atur rahim, dan juga dalam doanya tidak ada unsur untuk memutuskan silaturahim. Saudaranya, ya. Apa kata Allah melalui lisan Nabi SAW? A'tahullahu biha ihda salasin. Maka Allah akan berikan kepadanya satu dari tiga kondisi. Satu dari tiga kondisi. Apa itu? 5. An tu'ajjala lahu da'watuhu. Maka Allah akan langsung kabulkan hajat dan pintanya. Jadi apa yang dia minta langsung dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah akan balas itu tapi di akhirat. Jadi ini berupa pahala-pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mislaha. Atau Allah akan jawab doanya tapi dengan cara diganti dengan kadar doa yang dia minta. Artinya dengan kadar yang sama dengan doa yang ia pinta. Maka ketika mendengar hadis ini, para sahabat mengatakan, qalu idzan nuksir, kalau begitu kami akan memperbanyak doa kami ya Rasulullah. Kata Nabi SAW,
qala Allahu aktsir. Qala Allahu aktsar. Kata Nabi SAW, maka sungguh ya rahmat Allah daripada doa-doa kalian. Nah, taib, kita akan bahas hadis ini. Ya, ada orang yang ketika ia pinta langsung dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Langsung Allah kabulkan. Ya, contohnya adalah para nabi. Ketika nabi berdoa, acap kali, ya doa mereka langsung dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ada juga beberapa dari kita, ya, misalkan, ya kita berdoa, saya ingin menikahi bunga desa. Ya, tahu-taunya setelah mempertimbangkan materi dan kesanggupan kita datangi walinya dan keberadaan kita pun langsung diterima dengan baik. Ya, diterima dengan baik. Atau ya kemudian ada kata Nabi SAW, wa ima ayaddakhiraha lahu fil akhirah. Dia minta doa itu, ya, ndak juga datang. Ya, misalkan dia minta haji, ya Allah mudah-mudahan saya ini haji tahun ini. Ndak juga tahun besok enggak, tahun berikutnya enggak, 3 tahun berikutnya enggak, 4 tahun berikutnya enggak. Tahu-tahu sampai ia wafat. Doa itu nanti di hari kiamat dia pun tercengang dengan banyaknya pahala yang membersamai dirinya. Dia tidak melakukan amalan itu. Tetapi coba bayangkan, dalam satu hari dirinya berdoa meminta agar dimudahkan bisa umrah dan haji, mendatangi rumah Allah satu hari 10 kali, 10 tahun atau 60 tahun. Berapa pahala yang ia dapatkan? Berapa? Atau kalau seseorang misalkan, ya, dia dapatkan hajatnya tapi tidak segera, butuh proses. Misalkan, ya Allah, saya ingin melamar fulanah. Ya, di Lauhul Mahfuz itu memang jodoh antum. Tapi pada prosesnya antum memiliki lika-liku. Misalkan antum datang kepada walinya, tahu-tahu antum bukan tidak diterima, tapi kalah gercep. Kalau sudah ada ikhwan yang motong, ini bukan ikhwan Caniago, ya, tapi sudah ada yang motong antum. Ya, sehingga maksud hati ingin meminang pujaan hati kandas karena cinta itu bertepuk sebelah tangan. Singkat cerita, ya kan, ternyata pihak ikhwan tadi memutuskan, ya kan. Maka ketika antum dengar kabar ini, ya kan, tidak kunjung waktu lama, ana harus gerak cepat ini. Ba'da subuh antum datangi ke rumahnya. Nah, supaya tidak terpotong. Ya kan? Antum datang ke rumah si wali dari si perempuan ini, tahu-tahu si ayahnya akan afwan. Antum telah terpotong untuk kedua kalinya. Karin malam ba'da isya datang ikhwan yang lain. Ya kan? Sehingga antum sedih hati. Tapi karena antum seorang laki ikhwan yang pantang menyerah, ya kan? Antum senantiasa gigih berdoa kepada Allah. Ya kan? Ya kan? Antum berdoa, ya Allah, mudahkanlah saya berjodoh, ya Allah. Mudahkanlah, berikan saya jodoh yang soleh. Qadarullah. Ikhwan yang kedua juga memutuskan itu. Sehingga pun antum datang lagi. Kemudian sang ayah mengatakan, Masya Allah. Untung antum datang sekarang. Karena di zuhur nanti ada ikhwan yang mau melamar juga di sini. Karena antum sudah yang kesekian kalinya anak khawatir. Ya, tidak baik, maka ini mungkin rezeki antum. Ya, coba tengok. Perhatikan ikhwan. Ada doa yang langsung Allah kabulkan. Dengan ada Allah yang kabulkan, tapi dengan usaha antum itu lika-liku banyak. Mana yang lebih terasa gregetnya? Mana yang lebih terasa mahalnya, esensi kenikmatannya?
Nanti kalau antum sudah punya dengan istri itu, antum akan bilang nanti, Dek, waktu itu saya berdoa kepada Allah, saya dikabulkan langsung permintaan itu. Dengan ada antum nanti akan berbicara kepada adik istri antum, Dek, dulu untuk mendapatkan anti, ana harus mempertaruhkan muruah ana di hadapan laki-laki lain. Ana harus berlomba, ana harus munajat, ana harus mengetuk pintu langit di seperti akhir. Tak sedikit ana jatuhkan buliran-buliran air mata di hadapan Allah. Untuk merayu Allah, untuk menggoyahkan Allah Azza wa Jalla, memberikan hati anti untuk ana. Lihat. Dan terkadang akhi, kenapa Allah belum kabulkan hajat antum hari ini? Karena Allah masih ingin merasakan kenikmatan mengengekan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin ketika Allah kabulkan langsung hajat antum itu, antum tak mau lagi gelar sajadah. Antum tak mau lagi bersungguh-sungguh khusyuk kepada Allah. Biasanya akhi, biasanya doa itu disertai, biasanya doa itu memiliki ruh. Doa itu memiliki ruh. Contoh. Doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Doa, ya Allah, Rabbighfirli, ampunilah ya doa dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ketika kita sebutkan doa ini saat di mana orang tua kita masih hidup, dengan doa di mana orang tua kita baru dikuburkan di hari itu, di hadapan kita, di hadapan pusara orang tua kita, mana yang lebih ada ruhnya? Mana yang lebih terasa gregetnya ketika kita mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya ini? Ketika masih hidup orang tua atau setelah wafatnya? Setelah wafatnya. Bahkan doa ini sudah ribuan kali kita baca, tapi ketika itu dihadapkan dengan jenazah ibu kita, tak sedikit buliran-buliran air mata jatuh berderai di kedua pipi kita. Memiliki ruh. Ya Allah, ketika sulit jodoh kita gelar sajadah, berdoa, kita bermunajat kepada Allah, diiringi dengan air mata, rengekan kepada Allah seperti rengekan seorang anak meminta kepada ibunya. Terkadang kita meminta, kita kadang anak kepada ibu, kurangnya ruh, kurangnya rengekan, kurangnya motivasi yang kuat untuk meminta kepada Allah. Lihat seorang anak, perhatikan, kita pernah kecil, bagaimana rengekan kita mengalahkan kerasnya hati seorang ayah. Misal, lewat jualan es keliling, antum sudah dibelikan oleh ibu tadi pagi es yang sama dengan penjual yang sama. Tahu-tahu lewat lagi. Entah karena abang antum beli es yang kedua, ya depan antum es ini. Antum ingin. Kemudian antum pun mengadukan kepada ayah dan ibu antum. Sekali antum goyah, tahu-tahu ketika sang penjual es ini akan berlalu jauh, antum memberikan jurus sakti. Berupa apa? Rengekan yang disertai dengan ya bantingan kaki. Ya. Terisak-isak. Hati mana seorang ayah yang membiarkan anaknya menangis terisak-isak sehingga anaknya itu pun naik bahunya, sesenggukan. Terkadang ini yang tidak kita miliki ketika bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak kita miliki seperti ini. Kapan kita terakhir sekali ketika meminta kepada Allah itu dipenuhi dengan tangisan air mata? Sebagaimana ringkihan tangisan seorang anak ketika ia meminta, berjuang ia meminta kepada ibunya, dan ibunya bukanlah Allah Azza wa Jalla. Terkadang walaupun sudah meringki kesakitan, sedih, meringki kesedihan, tak juga dikabulkan karena betul-betul tidak ada lagi. Ya, tapi hati mana seorang ibu yang bisa melihat anaknya nangis sesenggukan? Hati mana yang membiarkan seperti itu? Pasti akan mengutangi kepada orang si penjual. Ya, maka inilah yang diinginkan Allah. Kalaupun kita belum dikabulkan hajat kita hari ini oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah, husnuzunlah kepada Allah. Karena mungkin Allah ingin berlama-lama mendengar
manis manja antum meminta kepadanya. Ya, minta kepada Allah. Ikhwani a'azanallahu jami'an. Ya. Jadi orang yang meminta tidak akan pernah rugi sedikit pun. Ya, tidak akan pernah rugi sedikit pun. Minta kepada Allah. Ya. Dari apa? Oh, batasan kita. Ustadz, ana berdoa Ustadz. Kira-kira doa ini begini Ustadz. Ya Allah, ana pingin naik haji Ustadz. Ya Allah, ana pingin naik haji ya Allah. Dengan ibu ana, dengan mertua ana, dengan ipar ana. Itu belum menghasilkan biaya bisa naik haji dengan ayah. Dengan istri antum belum cukup. Mungkin hanya cukup dengan antum. Boleh nggak berdoa seperti itu? Boleh nggak kita berdoa, ya Allah, saya ingin naik haji bersama mertua saya? Boleh nggak? Boleh. Jangan kerdilkan kekuasaan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalaupun tidak Allah ijabah doa antum itu, akan disimpan doa antum itu di akhirat nanti, sebagaimana poin yang kedua tadi. Maka jangan pernah menakar dari karunia Allah Azza wa Jalla. Berdoa. Ya. Berdoalah kepada Allah. Ya, minta kepada Allah hajat-hajat antum. Sesungguhnya rahmat Allah lebih besar dari apa yang antum pinta. Ya, lebih besar. Maka ikhwan a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Ada beberapa poin terakhir. Ada beberapa poin yang akan kita sebutkan ikhwan terkait ya ketika Allah mengundur doa kita atau Allah belum kabulkan atau Allah tidak kabulkan bahkan di dunia ini. Ada beberapa poin. Yang pertama tadi kita sebut Allah ya ingin senang dengan manja kita kepada Allah. Ini yang Allah inginkan. Karena kalau Allah kabulkan, bisa jadi kita nggak mau lagi sholat malam. Bisa jadi kita kurang esensi ruh doa kita kepada Allah. Jadi Allah ingin berlama-lama mendengar rintihan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang diinginkan Allah. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Dan tentunya ikhwan, tadi sudah kita singgung juga di atas. Masuk pada poin pertama juga. Bahwasanya ujian itu tidak akan pernah lebih dari wadah kita. Kemampuan kita. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin Allah menguji kita di luar dari kesanggupan kita. Itu. Pegang baik-baik kunci ini. Ya. Menurut kita besar karena Allah wadah kita besar. Menurut kita enggak mungkin ya Allah. Saya membutuhkan yang sangat banyak ya Allah. Enggak mungkin Allah enggak mungkin nih, apakah Allah tidak berikan saya pintu kebaikan? Ingat, rahmat Allah sangat besar. Rahmat Allah yang memiliki langit dan bumi beserta isinya. Allah yang memiliki hati antum dan dirinya. Allah yang memiliki seluruh apa yang berada di dunia ini. Tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah berkehendak, Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan mudahkan urusan antum. Ya. Maka ini poin yang pertama. Poin yang pertama apa? Allah ingin senang-senang dengan rengekan antum dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua ikhwan, ya. Terkait kenapa doa kita juga belum dikabulkan? Bila dikabulkannya itu butuh waktu lama. Ya, bila dikabulkannya itu butuh waktu lama. Artinya kita doa tapi dikabulkannya lama, ya. Maka doa itu terasa indah. Doa itu terasa spesial bagi kita. Tadi sudah kita contohkan, ketika kita berdoa misalkan ingin menikahi kembang desa, tidak Allah kabulkan tapi butuh lika-likunya. Nanti ketika sudah Allah kabulkan hajat dan pinta kita, itu apa yang terjadi? Kita tetap sayang. Kita akan menjadikannya ratu di rumah kita. Kita akan senantiasa menjadi pengantin. Hari-hari kita itu sama sebagaimana hari pertama kita mengikrarkan akad kepada walinya. Seperti itu keadaan kita. Kenapa? Karena mahalnya, karena sulitnya cobaan, duri yang kita lalui untuk mendapatkan si dia.
Ya, ini poin yang selanjutnya, ikhwan, a'azanallahu wa iyyakum jami'an, adalah dikabulkan tapi beda dengan isi permintaan. Misal, antum minta, ya Allah, tidak sedikit dari kita. Mungkin hari ini siapa yang minta rezeki? Ada nggak dari yang minta hari ini, ya Allah berkah banyak rezeki? Ada nggak yang hari ini berdoa? Atau nggak ada yang berdoa minta rezeki hari ini? Pasti berdoa seperti itu. Tahu-taunya, antum minta misalkan rezeki, ya Allah, saya ingin minggu-minggu ini atau akhir ini, ya Allah, saya butuh uang 5 juta. Untuk apa? Untuk ganti HP misalkan. Ganti HP. Minta uang untuk ganti HP. Mungkin HP-nya udah rusak. Tahu-tahu suatu ketika di hari yang lain, ketika hendak misalkan pergi ke satu acara atau satu tempat, dia tidak melewati jalan yang biasa ia tempuh. Dia entah kenapa hatinya lebih suka jalan yang lain. Nah, biasanya itu kan di kota-kota besar. Kalau kita di musul ini jalannya gitu-itu juga. Misalkan jalan yang lain, pinginlah jalan yang ini. Tahu-tahu di waktu yang bersamaan terjadi kecelakaan. Sekiranya antum melewati jalan yang biasa antum lewati, antum termasuk korban yang menjadi pada hari itu, yang terjadi pada hari itu. Tapi karena antum mengikuti jalan yang ini, tidak terjadi kecelakaan tadi. Sehingga rezeki seharusnya antum itu masuk rumah sakit yang biayanya juga lebih kurang ditaksir 5 juta, diganti dengan keselamatan antum yang tidak terjadi apa-apa. Jadi terkadang kita menilai rezeki itu, materi itu yang kita minta, ya Allah berikan saya uang, ya Allah banyak karena rezeki saya, dalam bentuk materi semata. Kita tidak pernah menyangka bahwasanya selamatnya kita dari kecelakaan adalah dari rangkaian doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tidak tahu. Ikhwan, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Beberapa waktu yang lalu kami safar. Antara kami dengan motor, dengan mobil truk fuso besar, itu tanjakan. Mungkin lebih kurang 3 cm posisi stang sebelah kiri dengan mobil truk tadi. Tahu-tahu ya slip motor kami itu masuk dalam fuso. Fuso kan besar itu. Masuk motor yang kami naiki ini, masuk ke dalam fuso. Digilas. Dalam posisi tanjakan otomatis kami ngebut untuk memotong. Tahu-tahunya motornya masuk sebelah kiri, kami terguling sebelah kanan. Dan tentunya ya mobil kencang karena jalan ini jalan lintas. Mobil kencang dari arah depan. Yang terjadi, ikhwan, kami jatuh di luar dari bahu kanan jalan. Sehingga mobil kencang dan kami tidak luka yang sebagaimana luka besar. Dan ya mungkin bisa jadi selamatnya kami ya tidak masuk rumah sakit adalah dari doa-doa yang mungkin pribadi kami meminta rezeki yang banyak. Tapi Allah ganti saat itu dengan selamatnya kami dari musibah pada saat itu. Ya walaupun beberapa hari ya kami tidak bisa sholat berdiri. Tapi itulah tadi. Betapa banyak kita, ikhwan, tidak menilai bahwa selamatnya kita dari musibah adalah ganti dari doa yang semisal dari apa yang kita wiridkan dari doa-doa kita selama ini. Maka ini, ya, rugi nggak orang yang berdoa? Tidak rugi. Ada yang Allah kabulkan langsung. Ada yang Allah kabulkan tapi memiliki waktu. Ada yang Allah kabulkan tapi diganti dengan yang semisal. Atau tidak pun Allah kabulkan, tidak akan pernah merugi. Kenapa? Poin yang keempat, ketika doa itu belum dikabulkan, ya, ketika doa itu belum dikabulkan, tahu-tahu di akhirat, dia mungkin tidak diberikan taufik untuk dia mencukupkan ibadah yang wajib. Artinya, dia sholat 5 waktu, sholat di masjid, 5 waktu. Tapi dia tidak sholat sunnah, pokoknya wajib-wajib, tidak sedekah, ya kan? Tahu-tahu di akhirat, dia terheran-heran dengan banyaknya amalnya yang menyertai dirinya.
Setelah selidik punya selidik, ternyata amalan-amalan itu adalah berupa doa-doa yang ia panjatkan selama di dunia. Dia minta haji setiap hari. Dia minta macam-macam doa-doa kebaikan yang tidak menyalahi daripada memutus tali silaturahim, dan di dalam doa itu ada ismun, dosa. Tahu-tahu ya, karena ikhwan, kita bisa beramal soleh karena orang yang diberikan hidayah itu, walaupun dia diberikan hidayah di atas manhaj salaf, ya, tapi masing-masing orang berbeda kadar ibadahnya. Ada yang diberikan di atas manhaj salaf, kemudian dia dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Ada yang mengerti dia manhaj salaf, dia tidak mau jatuh kepada perbuatan-perbuatan, tapi belum terbuka hatinya untuk hadir di majelis ilmu. Dia menerima dakwah salaf, tapi belum terbuka hatinya untuk menuntut ilmu agama. Ada orang seperti ini, ada. Dia tidak melawan dakwah, dia tidak menentang dalil, tidak. Ada orang yang dia menerima dakwah salaf, belajar ilmu agama, tapi masih enggan untuk sedekah, enggan untuk infak. Tapi ada yang diberikan di atas manhaj salaf, tapi juga diberikan juga mudah untuk beramal sholat duha, beramal baca Quran. Ada seperti ini, ada. Maka ketika antum diberikan hidayah di atas manhaj salaf, kemudian diberikan pada beberapa poin untuk beribadah, istiqomah dan kontinulah di atas ibadah itu. Misalkan antum kontinunya adalah sedekah subuh, walaupun hanya 2000 perak setiap subuh antum keluarkan, lazimkan itu. Lazimkan itu. Atau antum diberikan juga kemudahan untuk puasa sunnah, lazimkan itu terus menerus. Atau antum diberikan kemudahan untuk sholat malam, lazimkan itu terus menerus. Sampai kapan? Sampai Allah mencukupkan takdir antum di atas dunia ini. Maka ikhwan, a'azanallahu wa iyyakum jami'an, jadi intinya tidak ada ruginya, alias untung terus. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dari yang sedikit ini memotivasi kita untuk tidak meninggalkan berdoa, untuk tidak berhenti menggantungkan hajat dan pinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka Allah akan kabulkan doa-doa kita. Dan sesungguhnya innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari doa, mengingkari janji-janji Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.